kembali lagi di Podcast Economic Everyday. Apa kabar semuanya? Baik. baik. Tapi dompet mulai demam nih Teh. Ya nih, apalagi kita udah mau akhir bulan, jadi dompetnya agak seret gitu gak sih? Iya nih, apalagi harga barang-barang pokok makin naik. Iya tuh, betul tuh. Nah, pas banget nih, hari ini kita akan ngebahas tentang Inflasi. Badan Pusat Statistik mencatat sepanjang 2022 Indonesia mencatatkan Saudara Menteri Keuangan inflasi Sri Mulyani sebesar menyebut angka 5,51%. inflasi Angka Indonesia inflasi sebesar ini merupakan yang tertinggi 4,94% sepanjang pada Juli pemerintahan Joko Widodo. 2022. Sadar gak sih, kok makin lama harga barang makin naik ya? Ingat gak sih pas zaman SD, dulu harga bakso di mas-mas pinggir jalan itu paling cuma 5 ribuan. Ya atau bahkan lebih murah lagi. Tapi sekarang harga bakso tuh bisa sampai 10 ribu. Bahkan kalau di kota-kota besar itu bisa sampai 15 ribu sampai 20 ribuan loh. Ongkos angkot ke sekolahku dulu nih malah cuma 2.000, sekarang udah bahkan 5 ribuan. Nah, faktanya harga barang dan jasa itu emang makin lama makin naik sih. Bahkan harga untuk kebutuhan pokok seperti beras ini juga di tingkat grosir terus menaik. Oh iya nih, bahkan menurut data dari Badan Pusat Statistik, harga rata-rata beras di Januari 2010 itu cuma sekitar 6.700-an per kilonya. Sementara harga rata-rata beras di tahun 2023 ini bahkan sampai 15.000 per kilonya. Harga beras ini benar-benar naik, bahkan hampir 2 kali lipat dari harga beras di tahun 2010. Nah, kira-kira kenapa ya harga itu terus naik? Kenapa sih harga tuh nggak tetap sama aja gitu dari dulu sampai sekarang? Nah, itu dia di podcast ini kita akan membahas fenomena kenaikan harga barang dan jasa yang kita alami sehari-hari. Kenaikan harga barang dan jasa secara drastis atau bertahap yang terjadi secara terus-menerus. Nah, kalau kita lihat dari kacamata kenaikan harga doang, mungkin kalian tuh mikirnya Kok harga-harga tuh bisa naik barengan ya? Apa para pedagang diem-diem janjian buat naikin harga barang dagangannya? Enggak dong, fenomena ekonomi ini terjadi dengan natural karena ada perubahan di beberapa komponen dalam perputaran roda ekonomi. Selain berkaitan dengan kenaikan harga, inflasi juga bisa diartikan sebagai penurunan dari nilai mata uang yang kita punya. Simpelnya nih, bayaran atau jasa yang bisa kita beli dengan uang 100.000 di tahun 2010 itu nggak bakal sama dengan apa yang bisa kita dapetin dengan jumlah uang yang sama di tahun 2023. Ternyata kenaikan upah atau gaji karyawan juga berpengaruh pada inflasi loh. Jadi setiap tahunnya, misalnya nih, upah minimum di Jakarta pada tahun 2010 itu cuma 1.100.000-an. Nah, 13 tahun kemudian, yaitu di tahun 2023, upah minimum di Jakarta tuh naik sampai 4,5 juta per bulannya. Terus banyak orang yang salah mengartikan nih bahwa kenaikan harga barang setiap tahun ini adalah cerminan dari ekonomi yang buruk. Padahal sebetulnya enggak juga. Dalam konteks inflasi, ini enggak cuma Indonesia doang yang mengalami inflasi. Negara-negara lainnya juga mengalami inflasi dan bisa dibilang fenomena inflasi ini tuh wajar dan umum terjadi bahkan di negara-negara yang dianggap paling maju dari segi ekonominya. Misalnya nih kayak Jerman, Amerika, Jepang, Singapura, dan lain-lain. inflasi ini tuh biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Di Indonesia sendiri, data inflasi ini tuh dirilis oleh Badan Pusat Statistika atau BPS. Jadi BPS tuh di sini bakalan memonitor pergerakan harga barang dan jasa setiap bulannya. Yang dimonitor tuh macam-macam ya, mulai dari harga kebutuhan pokok yang dibutuhin sama orang perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, transportasi, bahan bakar, sampai rekreasi. Nanti nih, BPS juga ini akan mengolah datanya sampai didapat berapa sih angka inflasi di Indonesia. Nah, kita sebagai masyarakat bisa nih ngeliat angka inflasi yang dirilis oleh BPS. Biasanya dirilis di mana sih datanya? Biasanya, data ini akan dirilis di website Badan Pusat Statistik ataupun di website Bank Indonesia. Misalnya nih,
Inflasi pada tahun 2019 itu ada di angka 2,72%, artinya secara rata-rata ada kenaikan harga sebesar 2,72% untuk barang dan jasa di Indonesia pada tahun 2019. Nah, inflasi ini tuh bukan hanya dipicu oleh kebijakan pemerintah atau lembaga tertentu doang, tapi bisa juga terjadi secara natural yang prosesnya itu dilakukan tanpa sadar oleh kita semua sebagai pelaku ekonomi. Entah kita sebagai pedagang, pemberi jasa, memberi upah produsen pabrik, sampai peran penjual di toko-toko. Sekarang kita akan bahas apa sih penyebab terjadinya inflasi dalam ekonomi. Penyebab terjadinya inflasi itu bisa kompleks banget. Tapi coba yuk kita akan coba jelasin ini dengan cara yang paling sederhana. Di sini kita akan bahas 4 hal yang bisa menjadi penyebab inflasi. Yang pertama adalah demand dan supply, yang kedua adalah peningkatan biaya produksi, yang ketiga adalah peredaran uang, dan yang terakhir adalah impor barang. Oke, sekarang kita mulai dari faktor demand dan supply. Nah, demand adalah permintaan, sementara supply itu adalah penawaran. Demand dan supply ini tuh merupakan prinsip ekonomi yang klasik banget dan selalu terjadi di mana-mana. Simpelnya nih, kalau banyak orang yang mau satu barang tertentu, tapi jumlah barangnya itu terbatas, ya harganya akan cenderung naik. Dan begitupun sebaliknya nih, kalau jumlah barang yang ada itu banyak, tapi orang yang pengen barang itu sedikit, maka harganya itu akan cenderung turun. Nah, apa sih yang bikin demand atau permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa itu naik? Sebenarnya tuh ada banyak faktor. Misalnya nih, jumlah penduduknya itu bertambah, pendapatan masyarakat bertambah, atau bisa juga karena selera masyarakat. Contohnya nih, pas zaman demam Korea, demam terhadap perintilan Korea kan jadi naik tuh. Mulai dari makanan, make up, sampai aksesoris dan fashion Korea. Lanjut ke poin selanjutnya yaitu meningkatnya biaya produksi. Jadi gini, barang-barang yang kita pakai sehari-hari itu kan diproduksi nih oleh perusahaan ataupun oleh home industry. Nah, dalam proses produksi itu tentu produsen tuh harus ngeluarin biaya produksi dong. Nah, untuk beli bahan baku, untuk beli mesin produksi, bayaran buat tenaga kerja, sampai bahan bakar. Misalnya nih, pada tahun 2013 sampai 2014 yang lalu, kan sempat ada nih kenaikan harga bahan bakar minyak. Awalnya nih, di tahun 2013, harga bensin premium tuh naik dari 4.500 jadi 6.500. Nah, terus berlanjut di tanggal 18 November 2014, harga bensin premium naik lagi jadi 8.500 per liternya. Nah, mungkin kalian mikir, bensin doang yang naik, jangan salah. Bahan bakar minyak itu punya peran yang sangat spesial dalam perputaran ekonomi. Bensin dan solar itu jadi rantai penggerak distribusi barang di seluruh Indonesia. Coba kamu bayangin deh, misalnya nih, ada satu perusahaan pembuat roti gitu. Harga bahan baku roti seperti tepung dan telur itu pasti mengalami kenaikan karena biayanya itu distribusinya naik akibat kenaikan harga BBM. Nah, si perusahaan rotinya juga harus ngeluarin budget lebih nih buat biaya distribusinya karena kenaikan harga BBM tersebut. Simpelnya, produksi perusahaan roti tersebut tuh jadi naik dan pada akhirnya perusahaan roti tersebut tuh menaikkan harga jual rotinya kepada konsumen. Nah, masalahnya tuh kenaikan BBM itu enggak cuman berdampak untuk perusahaan roti tersebut. Kenaikan BBM ini juga berdampak ke perusahaan besar atau kecil, home industry, pedagang, dan masyarakat secara umum. Contoh lain dari biaya produksi yaitu biaya tenaga kerja. Ini tuh berkaitan banget nih sama UMR. Kalau UMR naik, perusahaan atau pemilik usaha itu kan harus mengeluarkan budget yang lebih gitu buat bayaran tenaga kerja. Nah, biaya produksi dari sisi tenaga kerja ini tuh naik dan ujung-ujungnya perusahaan harus naikin harga produknya yang dijual ke masyarakat. Mungkin ini juga bisa menjawab nih, kenapa sih pemerintah enggak naikin UMR setinggi-tingginya aja gitu biar para pegawai itu para pekerja itu sejahtera, karena salah satu alasannya kalau kenaikan UMR dilakukan dalam jumlah signifikan dan dalam waktu singkat, nah para pengusaha ini tuh yang membayar upah akan terlalu terbebani gitu dengan biaya produksinya yang tinggi, sehingga mereka tuh bakalan naikin harga barang yang dijual ke masyarakat dan ujung-ujungnya walaupun gaji naik ya tetap aja harga barang-barang ini tuh ikutan naik juga.
Lanjut nih ke poin selanjutnya, yaitu faktor jumlah uang beredar. Kita akan coba jelasin ini pakai satu contoh dulu ya. Ketika menjelang hari lebaran, para pegawai dan karyawan tuh umumnya kan dapat THR nih. Gampangnya sih mereka tuh dapat ekstra gaji sekitar 1 kali gaji menjelang hari raya. Nah, otomatis pada bulan tersebut mereka dapetin uang 2 kali lipat dari biasanya dong. Ketika masyarakat punya lebih banyak uang, daya beli masyarakat tuh akan naik. Dari yang tadinya enggak mampu beli nastar dan kue kaleng, sekarang jadi mampu. Terus yang tadinya enggak kepikiran buat beli emas buat oleh-oleh pulang kampung, sekarang jadi bisa beli emas beberapa gram. Naiknya jumlah permintaan terhadap berbagai jenis barang naik terus. Kalau barangnya laku, biasanya para pedagang responnya gimana sih? Ketika pembelinya banyak, mereka akan cenderung naikin harga supaya keuntungannya bertambah. Kan mumpung dagangannya laku, ujung-ujungnya apa? Ya betul, kenaikan harga. Kenaikan harga ini berdampak pada inflasi. Nah, ini juga dibuktikan dengan angka inflasi di hari raya yang secara umum itu lebih tinggi dibanding bulan-bulan lainnya. Karena emang masyarakat tuh punya lebih banyak uang dan cenderung lebih konsumtif saat hari raya. Lanjut ke penyebab terakhir, yaitu impor barang. Jadi gini, negara kan umumnya itu berdagang ya di satu sama lain. Nah, masalahnya harga barang impor tuh bisa jadi naik karena banyak faktor. Misalnya, karena negara asal produknya tuh lagi mengalami inflasi yang tinggi atau karena ada kebijakan baru di bea cukainya. Sehingga ada tambahan potongan pajak di administrasi dan lain-lain. Nah, kalau para importir dari Indonesia aja dapetin produknya dengan harga mahal, dan ujung-ujungnya para importir ini tuh ikutan naikin harga jual barangnya ke konsumen di Indonesia. Itulah kenapa harga jual iPhone Indonesia tuh lebih mahal kalau kamu bandingin nih sama harga iPhone dari negara-negara lain. Hal ini juga berlaku pada impor bahan baku industri. Ini kalau harga bahan baku industri yang kita dapetin dari negara lain itu naik karena negara yang bersangkutan tuh lagi mengalami inflasi yang tinggi, ujung-ujungnya ini tuh bisa jadi efek berantai pada harga produk jadi di dalam negeri. Singkatnya sih, inflasi ini tuh bukan cuma bisa disebabkan sama kondisi dan kebijakan yang ada di dalam negeri doang, tapi inflasi ini juga bisa terjadi karena pengaruh dari luar negeri. Nah, itu dia 4 faktor yang bisa menjadi penyebab inflasi. Tentu sebenarnya bukan itu doang sih faktor penyebab inflasi. Nah, mungkin kita akan bahas di beberapa kesempatan selanjutnya. Oke, see you next time. Bye-bye.